Jadi selama 3 hari mendapatkan manfaat yang berlimpah serta tentunya mendapatkan ilmu ya dan perkembangan yang pesat bagi usaha Bapak Ibu. Demikian kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga kepada departemen Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya, dan ini namanya juga keren ya, Booster Haji Body. Ya, biar gampang mengingatnya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Abdul Fahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Langsung aja pada para peserta, alhamdulillah di pagi hari menuju siang ini kita masih pada sehat walafiat. Materi hari ini akan diisi oleh orang dosen, yaitu Bu Dr. Sita Kusuma Dewi SEMM. Insya Allah materinya tidak bagus dengan materi-materi yang dari luar. Insya Allah akan segera disampaikan tentang bagaimana bisnis online yang bisa diterima di masyarakat, baik dengan kata-kata yang indah ataupun tulisan maupun gambar-gambar yang menarik, agar mereka itu begitu sekali lihat langsung terpesona, langsung penasaran dan pengen buka-buka dan seterusnya buka-buka online-nya. Oke, langsung aja kepada Bu Dr. Rita Kusuma Dewi SEMM, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin, saya nggak biasa kalau kasih materi sambil duduk. Kayaknya capek gitu ya. Jangan ada jarak di antara kita. Perkenalkan, nama saya Rita Kusuma Dewi. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya untuk menjadi ketua Pinbuk atau Pusat Inkubator Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baru ada di UIN ini, masih salah juga dia, belum biasa ya. UIN Cyber ini Pinbuk baru ada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semoga teman-teman dari fakultas lain ini bisa mendorong fakultasnya untuk dibikin dong di setiap fakultas biar ada gitu ya. Dan ini baru berdiri tahun 2024, walaupun kegiatan kami udah dari sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, ini perjalanan pendidikan saya dan pekerjaan saya, dan saya juga terkompetensi BNSP sebagai digital marketing dan juga pendamping industri kecil dan menengah. Di sini saya memberikan, dipercaya sih ya Bu Rita kasih motivasi. Saya bingung ya, kadang-kadang saya juga butuh motivasi untuk diri saya gitu. Makanya setiap manusia itu kita butuh motivasi, semangat dari orang lain. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Saya senang banget ya ibu-ibu di sini semua, bapak-bapak yang masih dalam usianya yang kayaknya udah kejar-kejaran sama anak muda, masih semangat untuk ada di sini gitu ya. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke, itu yang di belakang peserta kan atau panitia. Kalau peserta boleh dong maju ya. Karena wirausaha itu yang saya dikasih tahu sama almarhum bapak saya, wira itu berani. Tandanya kita tuh harus berani, harus pede. Jadi pas tadi ditanya, ada yang mahasiswa di sini, nggak ada yang maju. Berarti ibu-ibu dan bapak-bapak semua gitu ya. Kalian mempertua diri kalian. Gitu. Jadi harusnya kalian langsung, siapa mahasiswa di sini? Saya. Harus pede, jangan mau kalah. Kadang-kadang kalah semangat sama ibu-ibu finansis yang pagi-pagi udah ngurusin ya anaknya, suaminya, beres-beres
Semua pokoknya baru beres, baru bisa me time. Nah, me time-nya ibu-ibu ini adalah jualan. Betul nggak? Berbisnis. Bapak-bapak mungkin sebagai kebutuhan aset keluarga gitu ya. Saya harus bisa memenuhi semua kebutuhan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin motivasi bisnis nih, saya disuruh ngasih motivasi ya Pak. Padahal sama tadi saya juga butuh motivasi. Kalau saya secara pribadi, motivasi utama saya adalah apa? Uang. Nggak ada bisnis yang kita cari dan kita nggak kejar uangnya, betul nggak? Ya, pasti semuanya pada mau uang ya. Nah, tapi saya pengen tahu nih, ada nggak yang nggak suka sama uang pas bisnisnya? Ada nggak? Ada Bu? Barangkali mau sedekah gitu. Udahlah, saya mau sedekah aja gitu ya. Ada nggak kira-kira? Uang kan utamanya nih ya, buat kita cari uang, cari apa? Bisnis itu untuk cari uang. Ke bawahnya inilah motivasi terbesar kita. Kira-kira uangnya buat apa? Ada yang mau ceritain nggak? Saya nyari uang buat apa? Bapak mau apa? Di pasar hari. Semangat banget itu ngeliatin ya. Tuan sehari-hari dan biaya anak sekolah. Masih sekolah anak-anaknya? Ada berapa orang Pak? Oh, ada ponakan, membantu ya. Oke, semoga disegerakan ada pasangannya Pak ya. Amin. Bisa jadi bisnis juga salah satu cara ketemu jodoh. Kan kadang kata orang Sunda mah jodoh teh jolok lah. Ketemu di mana aja, jangan takut banget ya Pak. Apalagi laki-laki mas sekarang perempuan jadinya apa? Cari laki-laki yang mapan. Mendadak glowing, laki-laki makalo misalnya mapan. Gitu ya Pak, udah langsung gini. Pak, jangan malu-malu. Ini di sebelahnya udah ayam bebek apa bukan ini? Bukan. Ibu semangat sekali dari belakang itu ketawanya ya Bu. Ingat anaknya ya Bu ya? Selain bapaknya nih, siapa lagi yang mau ceritain? Ada lagi ibu? Ibu yang dari pagi saya lihat udah ada di sini. Cari uang buat apa Bu? Buat sendiri buat apa nih? Buat jalan-jalan, buat di mobil, dia apa? Buat happy. Nah yang bikin ibu happy apa Bu? Jalan-jalan kemana? Jadi jalan-jalan atau ngebantuin orang lain jalan-jalan Bu? Oh sama-sama ya Allah, baik banget coba ya. Pokoknya cita-cita saya jalan-jalan, orang lain jalan-jalan. Ikut di bawah ya happy-happynya. Karena apa? Walaupun orang banyak yang bilang uang mah bukan segalanya ya. Tapi udah segala-galanya butuh uang tuh gimana? Biar happy, tadi uang jalan-jalan butuh uang ya. Kenyang, biar senang. Apalagi kayak waktu itu Lawson baru buka nih anak-anak kuliahan nih. Ya kan yang kena FOMO langsung lera antri. Setelah itu Lawsonnya apa? Sepi. Tapi apa? Mereka happy. Yang terpenuhi kepuasan hatinya mereka apa? Saya bisa posting. Ya kan? Pasti difoto kan? Gak ada yang datang ke Lawson gak ada yang foto terus gak diposting. Ada gak? Ya anak-anak kuliahan. Ada gak? Gak ada kan? Pasti terusnya udah nyobain Lawson. Ibu-ibu, alasannya jalan-jalan pada gabung alam ya Bu. Padahal jalan-jalan ya. Lebih banyak pada gabungnya apa ke alamnya Bu? Jadi, tapi kan apa? Pak, saya mau gabung alam gitu ya. Sebenarnya kan yang penting happy jalan-jalan ketemu teman-teman. Ya kan terus udah gitu apa? Posting lagi. Pakai seragam, ya kan? Jadi tanpa kita sadari, digital itu udah ngikutin kita kemana-mana. Dari mulai posting, mau flexing kek, mau saling reminder begitu ya istilahnya, self reminder. Wahai teman-teman, jangan lupa ibadah. Bebas kan? Self reminder, tapi tetap apa? Posting. Sekarang orang cuma nge-posting doang, udah bisa dapat uang. Tuh dari Shopee, coba, ya kan? Yang langganan Shopee masuk kayak gitu. Kalau saya di kelas, yang handphonenya bunyi, nyanyi. Jadi kadang-kadang yang bunyi itu adalah notifikasi dari Shopee. Apa yang kita bisa ambil dari situ? Ternyata banyak orang yang pakai Shopee. Sekarang orang belanjanya mau online. Semuanya mau gampang. Titik baliknya adalah waktu
pandemi kemarin, kita semua dipaksa bertahan hidup dengan dunia online. Makan harus kirim-kiriman lewat online ya. Ketemu juga FaceTime-nya apa? Video call. Terpaksa kan? Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah mau mulai beralih ke online, itu luar biasa buat saya. Karena keluar dari zona aman, zona nyaman, itu susahnya bukan main. Anak muda aja mageran. Aduh ya ampun, saya udah capek jualan, saya butuh apa? Self reward. Padahal jualannya belum laku semua itu tapi udah self reward gitu ya. Tapi kan happy ya, karena sebenarnya apa? Kita nyari uang buat bikin happy. Happy-nya tiap orang beda-beda. Ada yang berhasil nyekolahin, ada yang bisa jalan-jalan, gitu ya. Happy-nya ibu melihat yang lainnya jawab lucu, ibu ketawa, gitu ya. Itu happy yang sangat sederhana, gitu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak selain itu? Ada nggak yang nyari uang buat modal nikah nih anak-anak kuliah? Sekarang tuh banyak loh, nyata anak kuliah itu yang udah punya tabungan bersama. Yang kita nabung yuk buat masa depan kita. Alumni pernah ada yang punya bisnis itu sampai bisnis kerudung dan hijab macam-macam gitu ya, itu pasangan. Tapi begitu mereka lulus ternyata pecah kongsi, bisnisnya nggak jalan. Nah jadi beda karena ya mungkin karena belum ada yang benang merah tadi antara yang pacaran dengan pasangan suami istri. Tapi kalau suami istri itu pasti rezekinya nyambung. Ada lagi nggak yang punya cita-cita? Siapa cita-citanya beda dari yang tadi? Ada nggak yang mau ceritain? Boleh deh saya samperin. Ada nggak? Ada nggak nih? Saya pengen tahu nih soalnya. Iya kan ya? Nah, what and why? Karena kan saya pengen tahu dulu motifnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Ada lagi nggak yang mau ceritain? Ayo. Apa nih? Saya ke belakang lah. Mau deg-degan semua nih. Mendadak kayak lagi mau ditanya ujian. Ada nggak yang mau ceritain nih? Dari setengah ada di bawah nih. Ayo Pak. Apa? Kalau jualan mah karena gabut sih bu awalnya. Gabut. Gabutnya bagus ya. Terus tujuannya buat apa? Self reward sih. Self reward. Sama Ceritanya itu. sama ngikutin FOMO aja, suka ngikutin FOMO. Bikin FOMO. Dia jualan karena gabut, self reward. Berarti kamu nggak butuh uang ya? Nggak sedekah sih dari rumahnya. Ada yang self reward katanya, ada yang FOMO jualan, yang lain jualan self jualan. Itu FOMO yang bagus ya, karena menularkan semangat jualan dari orang lain ke kita atau kita yang ke orang lain. Kalau udah punya uang ya buat apa? Nggak tahu buat uangnya. Oh berarti udah banyak uang, menimbun kekayaan gitu ya. Oke, coba nih yang di belakang tuh biasanya pendiam deh semuanya. Saya suka seneng banget sama yang pendiam nih ya. Langsung pada diam semua kan. Padahal cuma ditanya pengen buat apa uangnya gitu ya. Bu mangga Bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan? Masya Allah, manfaat buat orang lain. Buat ibunya apa? Saling menguntungkan. Iya, uangnya nanti buat apa kalau ibu? Kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak. Tuh, anak-anak dengerin, orang tua mah ya segala macam dilakuin biar dapat bayar sekolah. Kadang-kadang anak-anak yang pada malas nih, kamu awas kalau malas ya, nggak boleh ada yang malas kuliahnya. Nah, itu macam-macam sekali motivasi setiap orang itu. Jadi nggak ada yang salah, Bu. Saya cuma pengen buat bisa sering-sering nonton di bioskop, nggak apa-apa. Karena setiap orang itu punya goals yang beda-beda. Setiap orang itu beda-beda loh Bapak Ibu. Jangan pengen semua orang harus sama kayak saya. Jangan pengen semua orang itu harus satu pikiran sama kita. Kalau satu pikiran di dunia ini akan hanya ada satu jenis produk. Sedangkan produknya Bapak Ibu semua ini udah beda-beda semua. Targetnya beda-beda. Yang jualan keripiknya targetnya siapa nih? Anak-anak kuliah atau misalnya untuk keripik untuk para sepuh. Keripik para sepuh berarti apa? Teksturnya harus lebih mudah digigit. Misalnya gitu ya. Kalau buat anak kuliah yang makin keras kayak princa itu makin senang, yang bantet makin senang katanya gitu ya. Itu targetnya udah beda-beda ya. Jadi kita nggak perlu, aduh, saya harus sama nih sama dia. Saya
jualin semua yang ada. Kalau yang kayak sekarang anak sekarang ngomong tuh palu gada, apa lu butuh gua ada. Padahal palu gada itu bikin si penjual atau pebisnis ini nggak bisa fokus. Saya harus fokus sama produk yang mana. Supaya fokus sama produk itu udah naik, udah stabil, baru kita boleh keluarkan produk yang lainnya. Jadi jangan terlalu FOMO-an ya Pak, nanti pindah-pindah makanan, karena nanti kalau pindah-pindah makanan ganti lagi itu kayak SPBU. Kita mulai dari nol ya. Jadi jualannya nol lagi gitu ya. Jadi mulailah kita rintis satu, kita kembangkan sampai dia udah stabil. Kita cuma tinggal bikin produksi, dapat uang, nggak perlu lagi memperkenalkan. Baru kita boleh tambah lini produk yang lain. Jadi tenang-tenang aja, slowly but sure. Jadi nggak usah garang musuh. Wah, dia lagi musimnya waktu itu kosong, gitu ya, kosong semua. Terus apa lagi tuh? Padahal masih kosong juga, masih roti juga. Tapi dia ganti lagi. Nah, gitu. Jadi kita tuh kayak gegeran, jangan sampai seperti itu. Karena kita fokus sama motif utama kita tuh apa. Nah, rata-rata motivasi yang kuat bikin kita mampu menghadapi semua tantangan. Karena kalau kita nggak punya motif, ya udahlah, jalan saya nggak laku, ya udahlah nanti aja, saya mau off dulu, nanti jualan lagi. Tapi kan kalau kayak tadi kita pengen, pokoknya saya pengen jadi orang yang happy, bisa jalan-jalan kemana aja, memenuhi keinginan saya keliling dunia, keliling Indonesia, pasti dia akan terus-terusan cari uang. Karena bedanya pebisnis dengan yang bekerja. Kalau yang bekerja, izin atau sakit tetap dapat gaji. Tapi kalau pebisnis, kita diam nggak dapat uang. Kecuali kalau bisnisnya tadi udah stabil atau autopilot. Kalau kita masih merintis, mau nggak mau harus rajin terus, gitu. Karena kita sedang menciptakan pijakan batu yang kuat, gitu. Jadi jangan merasa bahwa saya kenapa gini-gini aja ya. Nah, mungkin nanti di pelatihan ini bisa ketemu. Berarti saya kurangnya di mana? Mungkin gini-gini aja karena kita belum siap untuk apa? Go online. Karena kalau udah bisa online, kita tuh punya dua kecurangan. Dari online ada, dari offline ada. Dan sekarang bahkan ngirim barang aja orang udah males ya, minta dikirimin sama orang lain. Itu bukti online sangat dicari. Anak kuliah nelpon, Pak beli galon tapi diantar ya sekaligus pasangin. Itu online. Segitu magernya manusia zaman sekarang. Tapi itu bukan jadi keluhan mereka, jadikan keuntungan buat kita. Kita ambil keuntungan itu, keluhan mereka jadi produk yang akan kita berikan manfaatnya. Kita penuhi kebutuhannya, karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Ini salah satu banyaknya orang kenapa berbisnis, karena ada keinginan untuk financial freedom, bebas secara finansial. Mau beli apa aja, uangnya ada. Balik lagi mau ujung-ujungnya duit, ya. Tidak bergantung pada gaji bulanan. Nah, kenapa dosen-dosen, PNS, karyawan juga masih banyak yang bisnis? Supaya gaji bulanan sama gaji bulanan, bisnis itu buat pos yang lain. Jadi kucuran dananya lebih banyak, gitu ya. Lalu berkurang rasa khawatir terhadap masalah keuangan. Saya udah punya bisnis yang stabil, minimal kalau saya jualannya lagi udah online. Karena saingan kita itu bukan hanya tetangga sekarang ya. Beda desa, beda jalan, tapi udah beda pulau saingan kita, udah beda kota, bahkan beda negara. Ada bapak yang dapat video call kan? Pak, Uin Pak, bukan saya Pak, Uin. Bapaknya ini udah ditungguin yang pembeli nih kayaknya. Mana barang saya mana? Katanya gitu ya. Emang galaunya para pebisnis gitu. Di saat mau sinau atau belajar, aduh orderan ini kumaha aja orderan. Untuk di sini dapat diganti ongkos kehadiran ya, masih penting berarti ada yang masuk kan gitu. Gede nggak Bu? Mudah-mudahan besar ya ongkosnya ya. Karena kalau jadi pebisnis itu hitung-hitungan ya. Kira-kira saya ruginya saya ketutup nggak nih? Tapi ini jangan pernah merasa rugi kalau belajar, karena belajar itu investasi masa depan. Gitu. Dan itu jadinya amal jariah buat saya dan juga jadi ilmu buat ibu dan bapak semua. Ya, lalu membuat keputusan finansial mandiri yang tidak bergantung pada perusahaan. Kayak kita di sini bikin kegiatan dibatasin ya Bu ya.
nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Bahkan tadi aja pas pembukaan beliau bilang, kenapa nggak dapat notebook, dapat alat tulis? Karena dari dinas bolehnya ini dan ini. Nah itu, kalau pakai uang orang lain, kita tuh harus terbatas ya, laporan. Ya kalau disuruh bikin kegiatan semangat, yang paling malas bikin laporannya. Gitu. Nah, karena apa yang dipakai uang orang lain? Kalau kata bapak saya, baik lagi karena saya bergurunya sama beliau ya. Kalau jadi pebisnis itu, walaupun kecil, kita bosnya, uangnya mau diapain juga nggak akan ada yang marahin kita. Gitu. Tapi kalau kita jadi bos di perusahaan, uang salah pakai, polisi datang, gitu ya. Jadi kalau pebisnis, uang kita, walaupun kita di posisi bisnis yang kecil, kita di posisi tertinggi di perusahaan. Jadi makanya kita bisa financial freedom. Lalu yang kedua ada self actualization. Nah ini ada yang tadi, saya mau mengembangkan diri nih, menunjukkan apa? Potensi saya. Saya tuh bisa masak. Oke, berarti itu modal awal. Karena yang paling enak, bisnis itu dimulai dari apa? Hobi. Betul. Ya Bu, Ibu hobinya apa Bu? Bikin kue. Wah itu enak banget orang sekitar ya. Kalau saya hobinya nyobain kue. Makanya saya nggak pernah masak. Gak bisa. Takutnya pasti banyak keracunan, gitu ya. Tapi kan kalau nggak ada orang yang kayak saya, dagangan Ibu nggak laku. Nah, ya kan? Jadi kelemahan orang jadi keuntungan untuk orang lain. Jadi kita harus lihat terus prospeknya apa. Misalnya, saya nggak suka ngomong, gimana tuh ya? Nah, online itu buat orang apa katanya sekarang mah introvert ya. Saya tuh orangnya introvert, nggak bisa ketemu orang lain. Nah, online lah jalannya. Tapi kalau dia sampai nggak mau belajar online, ya kamu mau hidup sama siapa di dunia ini, gitu ya? Nah, jadi kita itu tadi potensi dikeluarkan, masak, bikin kue segala macam, keluarin aja terus. Karena dari hobi masak aja nih, baru satu ya hobinya ya. Kita punya sumber uang yang banyak, jual produknya. Yang kedua sumbernya jual bahan-bahannya. Yang ketiga buka kelas Bu, kelas melatih memasak atau bikin kue tadi. Yang keempat bikin buku resep. Yang kelima tutorial di YouTube atau Instagram. Itu udah 5 sumber keuangan. Itu dari hobi kita happy ngejalaninnya. Tapi kalau disuruh orang kamu kayak gini, belum tentu happy. Kalau udah nggak beres, udah nggak bisa, ditinggalin. Tapi kalau happy, dia lagi nggak laku, kita cari cara. Ibarat kita punya ayam bebek, wah dia udah nggak perhatian, gimana caranya bikin dia perhatian sama saya lagi? Kan gitu ya. Saat kita menyukai sesuatu, pasti kita pengen yang sesuatu itu tetap ada di kita. Itulah. Jadi kalau punya bisnis, potensi kita bisa keluar semua. Saya itu basicnya senangnya di crafting, bikin kerajinan tangan. Bikin kerajinan tangan, saya ada buku kerajinannya, saya jual bahan bakunya, saya buka kelas. Tapi saya karena belum berbakat di bikin video tutorial atau YouTube kayak gitu ya, itu belum saya lakukan. Tapi saya buka kelas. Nah ini kalau bisa buka kelas untuk crafting yang sederhana itu 100.000. Sehari bisa 4 orang ya, 400.000. 400.000 dikali 10 hari itu 4 juta. Itu gaji kita di sini berapa kali Bu? Nah, jadi kalau misalnya kita mau belajar, bisnis itu enak banget. Tapi memang kita harus giat kalau bisnis. Ya, potensi dirinya dikeluarkan, mengembangkan ide, inovasi dan kreatif. Kue biasanya roti sama buah-buahan misalnya. Diganti roti sama cabai-cabean. Bukan cabai-cabean yang itu ya, percabayan. Ya waktu itu pernah di kelas wirausahaan saya suruh mereka bikin produk, bebas kamu produk apa aja per kelompok, bikin produk itu nyata, lalu kamu jual. Sekelas ini ada 2 kelompok yang bikin cilok, rebutan, Bu, saya duluan yang bikin cilok. Enggak, saya duluan. Kalau orang lain biasanya ya udahlah saya ganti produk. Jangan, biarkan persaingan sehat. Walaupun kalian sama-sama misalnya anak-anak sekarang kuliah banyak yang bikin buket ya. Ada yang bikin buket nggak di sini? Bapak bikin buket? Keren, oh bikin buket saya nggak bisa Pak. Tapi biasanya laki-laki tuh kalau udah bikin kerajinan rapi ya Pak. Masya Allah. Ada yang bikin buket nggak nih? Tadi ditunjuk-tunjuk temennya tapi dia malu nih.
kenapa? Itu dua kelompok berantem tuh, si Cilok ya sama-sama Cilok. Karena baru Cilok aja tuh Bu gitu ya. Tapi ternyata dari sebuah Cilok gitu ya. Orang kita tuh suka yang cici ya, Cilok, Cibai, Cipak, Cilor, terus Cireng ya. Terus apalagi pokoknya yang cici-cici itu laris manis ya pokoknya ya. Nah, si Cilok ini akhirnya setelah sedang coba kalian pikirkan yang out of the box lah sekali-sekali. Tapi jangan out banget gitu ya. Coba pikirkan aja mereka berembuk ketemu ide apa? Yang satu kelompok itu dia ciloknya warna-warni. Dia namanya cilok pelangi. Dulu mah pelangi bagus. Sekarang kalau ngomongin pelangi konteksnya berbeda ya. Kalau kita ngomongin pelangi yang bagus aja lah sekarang ya. Satu cilok pelangi Bu. Kenapa? Karena cilok saya dikasih warna-warni dari buah-buahan. Jadi warnanya ada yang orange, ada yang hijau, ada yang ungu, katanya gitu ya. Karena mereka pakai buah-buahan untuk pewarnanya. Bumbunya tetap bumbu kacang original. Satu lagi, ciloknya yang original, bumbunya berbeda. Jika kita cilok Nusantara, ada pakai bumbu rendang, bumbu cabai hijau, bumbu cabai merah, balado segala macam. Padahal itu baru kita ganti bumbunya aja. Jadi kalau saat kita disuruh mengkreasi produk, jangan pikir yang aneh-aneh gitu ya. Coba apa yang belum ada? Karena itu cuma dari warna dan dari sambal. Lalu kebetulan waktu itu ada kesempatan dengan komunitas langsung enak di Cirebon, itu pameran di Legacy Timor. Yang laris. Ada yang jualan risol. Saya bilang, apa bedanya risol kamu dengan risol yang ada di sekitar? Apa ya Bu? Terus akhirnya mereka pokoknya dipaksa anak-anak itu untuk brainstorming. Brainstorming itu mengeluarkan pikirannya, berdiskusi semuanya. Maunya apa? Dia bilang, udah saya mah risol saya dibakar aja. Oh gitu, iya. Ternyata pas saya cobain sensasi smoky dari bakarnya itu, wah bikin sesuatu yang berbeda. Iya, padahal cuma dari wanginya doang ya. Wangi setelah dimakan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ke depannya kita mau punya sesuatu yang berbeda, jangan langsung mikir yang beda banget. Ingat nggak dulu Agung Hercules ya, bakso bartel. Kita bikin bakso apa? Ternyata bentuknya aja kayak bartel. Bakso cinta, bentuknya aja loh. Dia rubah bentuk ya, tapi kita menceritakan sesuatu yang berbeda. Jadi mulai sekarang mungkin kita bisa menggali lagi, karena saya yakin banget setiap orang punya potensi. Apa ya ciri khasnya saya? Yang berbedanya apa? Lalu membangun legacy. Legacy itu pewarisan. Kita punya bisnis, pengen mewariskan ke anak-anak atau mewariskan ke keluarga. Lalu ada apa lagi? Ya, nanti ke depannya berharap si anak-anak kita ini atau orang sekitar kita pengen kayak kita punya bisnis. Jadi itu legasinya. Meraih pencapaian yang membanggakan dan diakui. Ya kalau kita udah laris, keren ya, bisnisnya Bapak laris nih, wow gitu ya, langsung bangga kan. Saat orang bilang, keren dia kok masih muda udah punya bisnis. Itu salah satu mahasiswa pariwisata bantuin ibu bapaknya gitu ya, jualan sobat geprek. Wah udah kemana-mana, udah disertifikat halal gitu kan. Padahal dia masih muda, mempersiapkan masa depannya sejak kuliah. Jadi bapak ibu ini yang masih mulai, yang lagi berjalan, kejar-kejarannya sama anak muda. Tapi jangan takut bapak ibu, kadang anak-anak muda itu ya kelemahannya, kayaknya self rewardnya tuh cepet gitu. Jadi belum apa-apa, self reward dulu lah, saya mau istirahat seharian. Self reward dulu lah, saya mau jalan-jalan healing ya. Padahal healing itu menyembuhkan ini yang pada sakit gitu kan, harusnya refreshing. Jadi kadang-kadang kata-kata yang kita gunakan itu mempengaruhi kita. Jadi kita refreshing. Kalau refreshing merefresh diri sendiri. Kalau healing bukan diri sendiri, karena kita sehat. Cuma lagi capek gitu ya. Nah bukan sesuatu yang disukai ya. Karena sesuatu yang disukai itu bikin kita lebih semangat. Lalu hobi yang menghasilkan uang. Uang ya. Bapak hobi bikin buket memang. Oh iya, buket apa aja nih? Oh jadi kayak yang di itu ya, yang apa? Ucapan ya, apa itu? Ada yang papan nama juga dari resi. Kalau ini sekarang ya, anak-anak yang wisuda banyaknya. Dan itu ada yang disewakan ya Pak? Ya, disewakan. Ya, anak-anak yang wisuda sekarang itu udah papan 5,
terbaik itu cewek semua. Nanti tuh ceritanya dikelupas satu-satu yang nutupin gelarnya ya. Anak sekarang tuh selebrasinya luar biasa Pak. Baru sempro aja udah congratulations guys gitu ya. Itu karena saya kesel ya, tapi itu prospek bisnis yang baru tuh. Berarti yang suka bikin buket lah. Dulu mah kan perayaan cuma pas skripsi aja. Sekarang sempro, terus kompreh juga ya. Sampai skripsi 3 prospek bertambah Bapak Ibu. Mangga pepet anak-anak kuliah sekarang. Ayo pesan ke saya gitu ya. Oke, berikutnya alasan berikutnya adalah kita menciptakan dampak sosial. Tadi kayak Ibu bilang, saya mau memberikan manfaat ke orang lain supaya kita dapat manfaat juga. Nah itu manfaat produk dan jasa yang dihasilkan. Kebayang ya kalau sekarang nggak ada orang yang buka ojek online. Susah, dulu kita harus nyari-nyari ke pekor ojek ya kan. Cirebon ada yang tahu nggak kalau di Cirebon sekarang ojek online-nya ada yang namanya Fugo selain Gojek. Fugo itu udah lama banget ya. Ownernya orang Cirebon asli. Di Fugo ini dia nggak pakai aplikasi kecuali cuma lewat WA. Enaknya apa? Kalau kita pesan makanan di GrabFood, GoFood atau ShopeeFood itu ada harga yang dinaikkan, bukan harga asli outlet. Nah kalau di Fugo dia belinya harga asli outlet, tapi kita bayar ongkosnya aja. Lalu Fugo juga bisa daftar sampai daftar ke rumah sakit, ke dokter ya. Sekarang bisa nyuruh orang ngambil obat, ngambil segala macam. Berarti kemalasan setiap orang itu jadi prospek yang baru. Kita memenuhi kemalasan itu, gitu ya. Lalu membuka lapangan pekerjaan. Nah ini yang paling bagus banget. Efeknya tuh kayak efek snowball, efek domino. Saya misalnya tadi Ibu bikin kue ya Bu ya. Lama-lama kan kuenya pesanannya makin banyak, nggak ada yang nggak kepegang semua.